juga argumentasi penting ketujuh ya, itu adalah soal penanganan yang sekarang ini ada. Kalau Mbak Lucy perhatikan ya, sejak tahun 2000 itu sebetulnya walaupun Undang-Undang Perlindungan Anak belum ada ya, Undang-Undang PKDRT belum ada, tapi kan sejak ratifikasi SIDO terus dimonitor nih Mbak ya, dimonitor. Itu tahun 2000 itu sudah mulai sebetulnya inisiatif baik yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian. Penanganan satu atap tuh mulai didialogkan. 2002 itu mulai ada P2 TP2 alat. Walaupun dulu istilahnya saya agak lupa ya. Itu menggambarkan bahwa oh ternyata penanganan kasus perempuan itu nggak bisa sama dengan penanganan kasus-kasus lainnya. Karena tadi perempuan ketika jadi korban itu membawa gerbong kerentanan yang sangat banyak. Perempuan tuh nggak gampang loh Mbak. Meskipun ditaboki sampai hancur, nggak mungkin setelah itu langsung lapor ke polisi, nggak akan. Saya pernah mendampingi kasus begini. Dia seorang ibu, punya baby, karena keretakan rumah tangga dia pisah gitu ya. Suatu saat dia datang ke rumah suaminya saking kangennya pada anaknya. Memang suaminya ini tinggal dengan orang tuanya. Setelah pisahan itu kan yang perempuan keluar dari rumah. Dia pengen banget gendong baby Mbak, masih usia 7 bulan. Gimana seorang ibu gak pengen gendong gitu ya. Diperbolehkan memang. Nah, karena dia berkutat di rumah, dia pengen ngajak keluar gitu loh Mbak, di luar rumah, di pagar gitu. Diseret karena diasumsikan si ibu ini akan membawa lari anaknya, padahal enggak. Mana dia berani membawa lari. Di situ ada mertua, ada suami, enggak mungkin dong. Tapi mereka juga punya anggapan ini perlu mau bawa lari karena sebetulnya suaminya enggak menginginkan terjadi perceraian. Saya belum masuk ke ranah perceraiannya ini Mbak. Cuman yang saya bayangkan betapa untuk menggendong anak saja seorang ibu kesulitan ya, enggak dipercaya gitu. Itu kan posisi yang betapa sangat kenapa nggak bisa dibicarain ini soal kamu gendonglah anakmu gitu ya, sampai dicurigai seret-seretan ini Mbak sampai dia jatuh dengan menggendong bayi ini. Maka kemudian dia juga dorong suaminya karena dia jatuh ngerangkul anaknya, akhirnya terjadilah dorong-mendorong itu. Nah dorong-mendorong itu dia sempat megang ini apa namanya ini lengan suaminya gitu ya. Terus dia pulang. Nah setelah pulang walaupun dia juga badannya ini, suaminya tiba-tiba lapor ke polisi, sementara istrinya ini masih mikir lapor nggak dengan badan-badan yang nggak keruan ini. Dia nunggu kan seminggu nih, dalam waktu 6 hari itu dia masih mikir lapor nggak ya dengan kekerasan yang dia alami itu gitu ya. Malah suaminya yang lapor duluan. Karena ada bekas dan pengambilan keputusannya Mbak secepat itu. Kalau si istri masih mikir lapor nggak karena ini bapak anak saya, lapor nggak karena ini membuat malu keluarga, membuat malu saya juga, banyak kalau perempuan, anak saya nanti bagaimana, bla bla bla, panjang banget. Apalagi keluarga bilang udahlah itu suamimu makanya balik, jangan keluar dari rumah, bla bla bla. Sementara suaminya nggak pakai begitu Mbak, langsung lapor. Konteks seperti ini yang kemudian belum diatur di undang-undang Mbak. Itu waktu itu hanya peraturan kepolisian. Kita memikirkan pelayanan satu atap. Jadi korban itu gimana caranya sejak awal pengaduan saja sudah mudah, difasilitasi supaya mudah gitu ya. Bahwa nanti dia berproses hukum atau tidak itu nanti. Tapi dia dapat pemulihan dulu. Apa sih yang sedang terjadi? Ada orang yang mendengarkan peristiwanya. Iya. Apa yang diperlukan? Dukungan seperti apa? Karena kadang-kadang Mbak, mau sekaya apapun kalau jadi korban KDRT habis tuh Mbak. Harta benda itu jadi nggak ada. Karena kan seringkali perempuan tiba-tiba keluar dari rumah. Udah nggak mikirin itu. Kadang-kadang cuma bawa bayinya aja keluar gitu. Jadi layanan satu atap itu juga menjadi background. Kenapa RUU ini penting? Karena belum ada kebijakan yang kedudukannya undang-undang. Yang satu atap ini, pelayanan satu atap.
Jadi ini sangat komprehensif ya Bu ya, sangat penting. Jadi criminal justice system iya, itu ada, tapi criminal justice system spesifik urusan untuk perempuan ini itu beda lagi. lagi. Karena tadi butuh shelter, butuh penanganan khusus yang menyidik, melidik, kalau berproses hukum itu juga harus perempuan gitu. Karena kalau enggak, Mbak, pernah loh kejadian anak korban perkosaan ya. Dia lapor ke polisi. Ditanyainnya di depan orang banyak. Emang diperkosa? Emang bener diperkosa? Jam berapa kejadiannya? Nah, kamu perempuan ngapain malam-malam di luar? Udah disalahin dulu. Itu udah mengkerut, Mbak. Udah dia. Intimidasi dulu malah ya. Udah nggak bisa ngomong gitu. Kayak kasus yang tadi, si ibu udah nggak ada bekasnya. Iya. Dia akhirnya dilaporkan menjadi pelaku kekerasan. Dia yang kena. Kasus yang lain banyak jadi, nah kalau misalnya ditanya, salah perempuan dong, kenapa pengambilan keputusannya lama? Ya. Pengalaman perempuan itu perlu sekali didengarkan. Kenapa dia lama memutuskan? Kenapa banyak pertimbangan yang dia lakukan? Nah, ini yang saya kira tidak serta merta kita hanya bisa menyalahkan. Di URU ini harus memikirkan gimana kemudahan bagi korban untuk melapor saja. Dia aman gitu. Kadang-kadang, Mbak, ini maaf banget, ini juga autokritik buat kawan-kawan di kepolisian ya. Ketika lapor udah ditanya dulu, buktinya mana, saksinya mana, ini mana, padahal sebenarnya dia baru akan mengeluh. Makanya sekarang Pak Kapolri sampai bilang, Pak Kapolda juga bilang, awas kalau ada yang menolak pelaporan. Lapor itu kan dicatat dulu aja. Nanti kepolisian itu punya tanggung jawab untuk mencari alat bukti dan saksi, membantu. Jangan semuanya diserahkan pada korban, matilah dia. Dia mau datang aja itu udah bagus. Udah bisa ngeluarin itu aja udah setengah mati. Jadi perlu didengarkan sebenarnya. Iya, perlu didengarkan, perlu ditemani dulu apa yang bisa dibantu gitu. Malah kalau bisa langsung datang gitu, kalau misalnya gini ya, Mbak. Kalau layanan 1 Atam itu kan korban datang, semua layanannya yang memfasilitasi. Dokter ke situ, penyidik ke situ, ya, psikiater ke situ, psikolog ke situ, shelter yang mendengarkan ke situ. Kalau butuh perlindungan saksi terhadap saksi dan korban dari LPSK, dia yang datang. Semua rujukan di situ. Jadi korban itu hanya duduk di tempat, semua yang turun. Ini yang belum terjadi. Yang ada adalah satu, dia lapor polisi, misal ini ya, oh ternyata butuh visum nih. Setelah dikasih surat rujukan, dia baru ke dokter sih. Dari dokter dia balik lagi ke kantor polisi. Dari kantor polisi nanti baru dirujuk ke lembaga pendamping, butuh di tempat shelter. Setelah itu pulang, dia bisa jadi kalau pelakunya ini di rumah, dia harus satu rumah dengan pelaku kalau shelter nggak ada, ya kan? Nah, nanti dalam proses persidangan, kalau deket nggak apa-apa. Yang di Maluku itu yang saya temukan, untuk sidangnya itu butuh waktu 1 hari. Jauh. Karena dia di kabupaten yang jauh. Itu gimana gitu. Nah, dia nggak ada shelter. Udah setengah mati tuh untuk mau sidang ke situ. Apalagi kalau dia nggak punya pendamping, yang ngerem-ngeremi tiap hari kondisinya. Yang mendengarkan keluhannya, ketakutannya. Lalu kalau pelaku serumah sama dia gimana? Kalau bapaknya yang pelakunya kan. Belum lagi kalau yang diketahui sudah hamil, Mbak. Ini sedih banget. Dan itu banyak terjadi pada saudara-saudara kita yang disabilitas, terutama disabilitas mental. Tahu-taunya udah hamil aja. Waktu di mandi, ketika udah gede, oh ternyata itu hamil. Kirain awalnya sakit perut. Karena dia nggak bisa menyampaikan kondisinya. Dan dia juga tidak tahu kalau dia itu korban perkosaan. Nah, jadi maksud saya, layanan 1 Atap ini juga menjadi background. Kenapa RUU ini penting? Karena sebelumnya nggak ada. Yang lainnya adalah hukum acara. Kita di RUU ini berharap bukan hanya ngomong apa aturan-aturan yang penting supaya nggak ada diversifikasi, nggak hanya distorsi. Tapi bagaimana cara menjalankan aturan ini dengan menggunakan perspektif perempuan korban yang dengan segala kerentanan tadi. Misalnya soal alat bukti dan saksi. Mana sih kasus kekerasan seksual yang dilakukan di depan umum? Iya, betul. Itu kan di rumah-rumah, di kamar-kamar yang tertutup, di tempat-tempat situasi yang tidak ada orang yang.
maka ya jangan harapkan saksinya 2 orang seperti di KUHAP. Itu aja. Tolong jawab bagi aparat penegak hukum. Apa mungkin kita minta saksi 2 orang? Yang di KUHAP mengharuskan begitu. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Minimal saksi ya saksi korban. Iya. Kalau nggak keluar itu, Mbak. Saya pernah mendampingi kasus seperti ini ya. Anak kembar, dia diperkosa. Lah kembarannya yang satu tempat tidur aja nggak tahu, karena anaknya langsung dimasukin kain, kan nggak bisa ini ya. Sementara yang sebelahnya, saudara kembarnya ini, karena habis hiking dia kecapean tertidur pulas. Maka itu menjadi alat untuk membantah dari kepolisian. Nggak mungkin, setempat tidur kok nggak merasakan gitu. Padahal itu kalau dengan pusakai apapun dilakukan bisa aja sebelah nggak kedengaran karena saking lelapnya. Nah, saksi korban yang seorang ini nggak bisa diterima. Nah, kalau kayak gini kan bakal banyak yang lolos. Itulah kenapa semuanya mungkin, Bu, karena pasti tidak ada saksi. Makanya argumentasinya kenapa ini penting. Oke. Maka kalau dibilang mengada-ada, saya udah menjelaskan 8 hal kenapa ini penting. Banyak yang tidak bisa terselesaikan dengan. Nah, yang terakhir ini yang ke-9 ya menurut saya, ekosistem digital kita. Kasus-kasus pertanyaan saya. Oh iya, sorry. Ini sebenarnya ini dia nggak apa-apa. Kan gini Mbak, ini jadi maksud saya tadi itu kan kita berbicara semuanya yang konvensional. Nah, ini kan kita di era digital. Ini udah dari tadi nih saya menunggu gimana memutuskan. Nah, jadi sebenarnya gini, ini era digital, di mana digitalisasi kehidupan kita dalam ruang digital ini ternyata juga berimplikasi berbagai bentuk kekerasan berbasis gender online. Orang ternyata seneng banget menggunakan tubuh perempuan jadi objek seksual yang ternyata dia nggak sadar itu melecehkan, menyakiti dan lainnya. Nah, di undang-undang kita nggak bisa karena yang ada di pencabulan itu hanya fisik di KUHP. Jadi kalau dicowel fisik, dipukul fisik itu dia kena tuh. Tapi kalau yang non fisik nggak bisa pakai itu. Di Undang-Undang ITE ada sebetulnya penyebaran gambar segala macam itu ada ya, tetapi seringkali itu sulit dibuktikan yang terkait dengan langsung pada korban ya. Perlindungannya belum cukup komprehensif. Yang ada kan ujaran kebencian dan penyebaran gambar. Padahal bentuknya itu jauh lebih banyak dibandingkan itu, gitu ya. Misalnya doxing tuh, ngambil identitas, disebarin nggak keruan, itu sulit sekali pakai undang-undang ini, apalagi kalau dikaitkan dengan ITE. Terakhir korban yang saya dampingi itu di Aceh, anak Aceh, dia pakai WhatsApp call direkam Mbak, dan dua-duanya itu istilahnya sekarang masturbasi ya, direkam sama cowoknya. Dan itu dijadikan alat intimidasi. Mau nggak melakukan secara offline, kalau nggak gue sebarin gitu. Itu tuh kejahatan kayak gitu nggak bisa pakai KUHP kita, nggak bisa juga pakai undang-undang ITE, nggak bisa. Nah itu Mbak, jadi kalau ditanya banyak sekali alasan kenapa RUU ini penting. Makanya kalau masih bilang mengada-ada, mengatakan bahwa ini mengakomodasi pengaturan zina, mengakomodasi LGBTQ, betul. Mari kita sama-sama ngelihat di mana aturan itu gitu, karena saya kok tidak menemukan gitu. Nah, bahwa ada kesalahpahaman dan lainnya itu yang mari sama-sama kita bicarakan gitu. Mana sih yang dianggap kurang, karena tidak menutup kemungkinan ya. Kita itu kan dalam menyusun sebuah regulasi, apakah itu undang-undang atau kebijakan turunan kan tetap kondusif, transparan dan partisipatif ya. Maka kalau ada yang dianggap kurang, ayo didialogkan. Jangan juga yang menolak itu kita hindari. Harus kita ajak, harus tetap diajak ngobrol lah istilah saya ya. Nggak boleh kemudian dianggap tidak ada gitu. Nggak tapi bisa. Bu, kalau kekerasan seksual digital itu seperti apa contohnya? Kalau tadi kan bukti nyata bahwa dia WhatsApp call dan melakukan di masing-masing tempat. Ada satu hal yang kita bisa lihat bahwa secara konvensional kalau melakukan itu kan pasti sudah berbuah apa hamil misalnya gitu kan. Tapi kalau ini kan resikonya tidak ada dalam hal berhubungan Bu.
Tapi kalau dalam hal yang tadi menjadi alat untuk mengintimidasi, itu sudah kekerasan. Apa aja, misalnya sekarang kita bisa lihat di digital, badan sih bukan badan kita, contoh ya Bu ya, mungkin juga kita bisa alasan itu bukan badan kita, kenapa mukanya ada kita, itu kan ada apa sih, desain atau bentuk-bentuk seperti games lah sebenarnya. Nah, sekarang ini kan marak Bu. Yang kita tidak tahu ternyata kekerasan itu sudah dimulai dari anak-anak yang segini, yang kecil, gitu loh. Nah, itu kan perlu juga diberitahu kepada publik bahwa apa jenis-jenis ini. Terus terang saya aja juga mungkin masih belum tahu, kalau nggak Bu Ninik bilang itu udah kekerasan tuh Mbak, oh itu udah kekerasan ya gitu. Nah itu mungkin apa ya namanya, edukasi untuk hal-hal seperti ini perlu juga diketahui publik ya. Sangat. Jadi kan berawal dari pendokumentasian yang dilakukan oleh dua lembaga yang mencermati ini, Mbak. Ada Sapetinet dan ada Komnas Perempuan. Dua-duanya mengumpulkan pelaporan masyarakat itu kenaikan dari 2019 ke 2020 itu naik 500%, Mbak. Laporan masyarakat yang dirugikan di ruang digital. Dan itu saya yakin nggak semua lapor, itu yang berani lapor saja. Nah, bagaimana bentuk ragam kerugiannya banyak sekali. Salah satunya yang tadi Mbak Lucy sampaikan. Jadi orang itu ada situs yang namanya nyolongfoto.com. Ya, itu di Twitter dan Instagram. Itu dia seneng ambil data-data orang yang ada di grup itu, foto-fotonya itu. Nanti dikeluarkan lagi di grupnya dia atau di tempat lain dengan mengganti orangnya. Itu salah satu bentuknya, tanpa persetujuan ya. Badannya siapa, kepalanya siapa gitu. Yang itu membuat dia malu dan dirugikan gitu. Ada juga yang dengan memberi identitas yang berbeda. Misalnya dia pekerjaannya guru, lalu di situ seakan-akan prostitut. Aduh. Ada, Mbak. Ada. Ini gawat banget ya. Nah, terus ada yang menyebarkan foto-foto dia masa lalu. Itu, misalnya yang korban dari Bandung tuh. Dia anaknya pakai jilbab sekarang. Lalu dibilang tak sebarin loh foto-foto yang nggak berjilbab. Sebelumnya. Itu sudah tindak pidana. Jadi bukan kekerasan offline-nya saja. Jadi ini kayak ikutan, online diikuti offline. Gitu. Kalau kamu nggak mau ini, di online-nya dia disakiti. Nah itu makanya alat buktinya korban harus bisa men-screenshot, harus di-screenshot sebagai alat bukti. Dan itu kita itu dipegang, dilaporkan ke polisi, kita minta supaya di take down. Karena itu kan ancaman virtual itu kan luar biasa. Dan itu Mbak, sekali sebar itu malunya nggak habis-habis. Jejak digital Mbak, global. Makanya ngeri, masif. Kerugiannya kalau saya ya, fisik dan non fisik itu sama dahsyatnya. Bahkan mungkin lebih Mbak, kalau yang itu ya, yang secara memang tidak hamil, tapi rasa malu, nah kalau diiklankan sebagai prostitut itu gimana Mbak? Berapa nilai kerugian dianya? Bagaimana cara mengembalikan nama baik itu kan nggak gampang. Itu kalau udah terlanjur itu gimana? Udah terlanjur tersebar. Jadi aktivitas ini semakin tinggi sebetulnya. Nah itu juga belum ada aturannya Mbak. Apakah itu juga masuk dimasukkan? Nah itu kita masukkan. Yang kayak gini, pelecehan seksual aja. Pelecehan seksual itu belum ada aturannya. Sebelumnya kan pencabulan yang mengharuskan fisik tadi. Pelecehan seksual itu bisa fisik, bisa non fisik, yang seperti tadi kita ngobrol di luar. Orang natap muka kita lama-lama, itu kita kan juga itu udah pelecehan. Nah itu kadang-kadang orang bilang cuman gitu doang. Nah itu kerumitannya, orang memandang yang gitu-gitu itu kecandaan. Benar. Nah kalau bahasanya mereka secara umum tuh menggerayangi itu loh. Kita kan bahasa cantiknya memandang, tapi kalau itu kan ya dengan pandangan gitu loh. Jadi
Padahal, dia meneropong tubuh kita betul, dengan caranya. betul. Dan itu membuat kita juga nggak nyaman kan, Mbak? Jengah Sangat. kan? Padahal kita berpakaiannya tidak yang provokatif loh, Bu. Itu betul-betul misalnya kalau kita pakai hijab tuh betul-betul yang apa? Kan yang namanya provokatif itu nggak hanya soal pakaian. Kan bisa jadi ini soal kepercayaan. Kita dicurigain apa sih? Kan juga bisa begitu, Mbak. Emang kita ngapain kok dilihatnya sampai kayak gitu? Kita nyuri gitu kan? Kan nggak selalu yang terkait dengan seksualitas juga ya. Iya, jadi seperti ada tuduhan gitu. Iya, itu kan nggak nyaman gitu kan. Banget. Banget lah. Nah, Banget. ini kan contoh-contoh yang kita nggak tahu apakah itu juga menjadi salah satu wadah hukum atau wadahnya kita yang bisa untuk ini pelecehan loh, karena banyak yang berbicara soal pelecehan tapi dia tidak tahu apa itu pelecehan. Jadi pelecehan seksual itu satu aktivitas yang tadi Mbak bisa visual, bisa verbal gitu, yang membuat orang terintimidasi. Di Belanda pelecehan seksual itu, sexual harassment itu malah tidak dimasukkan kategori perkosaan loh Mbak, tapi masuk dalam kategori merendahkan martabat. Iya. Luas sekali. Iya. Ya, itu saya bilang nih, dahsyat ya ini. Bahkan itu dimasukkan dalam kategori hubungan perburuan, ketenaga kerjaan. Kenapa? Karena yang sering mengintimidasi itu kan pola relasi kuasa atas bawahan. Betul. Itu sudah masuk kategori pelecehan. Ketika orang, jadi di situ definisinya gini, violence, kekerasan atau bentuk lainnya, ya, yang indikasinya merendahkan martabat itu masuk kategori intimidasi yang diancam hukuman 8 tahun. Karena lebih dari 5 tahun maka perlu pelaku ditahan. Dia meletakkan pelecehan seksual itu tinggi sekali karena langsung jantung martabat. Orang kalau merasa martabatnya direndahkan itu udah pelecehan seksual, sexual harassment. Saya ingat dulu saya pernah bertanya gitu, karena kalau kita jalan di pedestriannya dia, jalanan pinggir gitu ya, begini Bu, tapi kalau kita seperti sudah mau ini, itu automatically begini. Jadi menjaga jarak, jangan sampai kita disentuh atau tersentuh. Itu dulu saya pikir ini polite gitu ya, maksudnya sopan sekali, karena dari jauh kira-kira berapa meter tuh dia udah lihat kita apakah akan berpapasan begini ya, bersenggolan, tapi masing-masing sudah mempunyai seperti jarak. Itu kayak unwritten law gitu loh Bu, gitu kan. Nah, mempelajari itu seperti kalau kita duduk diam ya kita tidak mempunyai aktivitas apa-apa sendiri, tapi kalau sudah mulai ada yang melihat gitu, hitung aja 10 second, berarti kan ada sesuatu yang salah di kita kan jadi nggak pede nih Bu. Apa ada kancing yang dicopot atau ada bagaimana, tapi kalau kita pede, cukup confident apa yang kita lakukan ini sebenarnya kita tidak melakukan apa-apa yang menarik dalam tanda kutip gitu ya, dan dengan melihat itu waktu itu tegur saja walaupun kita tidak kenal, tegur, ada apa. Bisa jadi dia melihat kita, mungkin dia kenal kita, itu salah satu. Tapi ada juga yang tadi pelecehannya itu sudah dimulai dengan cara begini, menatap. Nah itu banyak kan kita yang tidak tahu. Ini tidak untuk perempuan saja ya Bu ya, nggak usah lagi ke perempuan juga nggak enak Mbak. Ini apa sih, makanya kan kita suka ngasih tahu juga ya ke anak-anak, ke kadang-kadang kalau dia melihat sesuatu yang baru dia kan suka niatin lama gitu, nggak boleh loh ngeliat lama-lama. Kita kan harus ngingetin walaupun dia sebenarnya tertarik pada satu hal yang tidak biasa dia lihat gitu ya. Biasa kan namanya anak kecil gitu ya, ini apa ya, kok beda gitu misalnya, itu biasa. Cuman bagaimana kita mengarahkan bahwa itu nggak benar, nggak boleh dilakukan, karena dia bisa punya ketakutan, kekhawatiran, karena dia seakan-akan dirinya dianggap aneh gitu, padahal kan kita nggak boleh memperlakukan orang itu aneh. Betul. Kan dia sama dengan kita. Nah itu kan Mbak, bagaimana kita melihat orang itu sama. Jangan dilihat dia berbeda gitu. Kalau melihat orang itu berbeda ya orang juga bisa tersinggung, apalagi direndahin, apalagi dikerasin gitu. Melihat berbeda aja nggak boleh gitu. Nah cuman begini Mbak, ini ngomongin yang polite tadi ya, kadang-kadang mengatasnamakan perlindungan atau kesopanan dan lainnya, lalu ada upaya-upaya mensegregasi. Itu juga nggak boleh. Jadi daripada nanti bikin kekerasan,
satu sama lain, dan perempuan itu lebih rendah, lebih ini yang nggak bisa buat gitu, maka ya udah dipisah aja laki sama perempuan hidupnya, segregasi. Itu juga nggak boleh. Karena yang kita perbaiki itu ini mindsetnya, supaya menghargai gitu, ya kan? Iya, betul. Jadi male power relation itu yang harus dihilangkan, bukan memisahkan laki dan perempuan. Itu udah ada loh Mbak, tahun 2019 ya, kita sempat mendengar di Depok itu mau bikin parkiran pisah laki perempuan, pasar pisah laki perempuan. Hai teman, saya bilang, untuk apa? Serem sekali ya, Serem saya baru sekali. dengar tuh 2019. Iya, saya sama Mbak Anis sempat, kemudian Mbak Anis lapor ke Ombudsman waktu saya masih di Ombudsman, Mbak ini gimana ya, sudah kita harus ngingetin, bukan itu jalan keluarnya. Memang pernah Pak Ahok ya, zaman gubernur, pernah membuat fasilitas waktu itu bus dan kereta api, gerbong perempuan dan ini. Lalu saya ingat betul itu, saya banyak dan teman-teman aktivis banyak yang ditanya oleh media, kebijakan ini relevan atau enggak. Saya sampaikan ini kebijakan yang mengantisipasi kedaruratan saat itu, tapi nggak boleh terus-menerus gitu, karena afirmasi sama segregasi itu berujung pada dua hal yang berbeda. Kalau afirmasi itu kebijakan khusus sementara, kalau diteruskan menjadi itu kesamaan, ya kan? Yang awalnya tidak sama, diberi percepatan 30%, harapannya kemudian menjadi sama. Tapi kalau pemisahan diteruskan menjadi pembedaan, kan beda, hilirnya itu beda, maka nggak boleh diteruskan. Lalu saya katakan ini kedaruratan. Kita tak ingat ya, 2010 itu kan perkosaan di angkot banyak sekali. Saya sampaikan waktu itu, jalan keluarnya itu adalah bagaimana di tempat-tempat, lokasi-lokasi yang infrastrukturnya gelap menjadi terang. Angkot-angkot yang selama ini gelap menjadi terang, yang tidak teridentifikasi harus ada. Semua dilatih pakai baju yang benar itu ya. Kalau malam hari ada aparat keamanan yang jaga di situ, mudah-mudahan dengan itu akan tidak terjadi pengulangan. Kalau itu di ujungnya nanti aman, perempuan juga tetap bisa keluar malam, tapi aman gitu. Jangan juga kemudian dibatasi, kalau gitu perempuan nggak boleh keluar malam, nggak bisa. Nah makanya itu kan yang kita khawatirkan. Kan ada Mbak di Tasikmalaya, tiba-tiba ada. Jadi karena perempuan dianggap tidak aman di malam hari, keluarlah perda larangan keluar malam khusus untuk perempuan. Nah itu kan, lalu ada pembatasan lagi. Kalau kayak gini ujungnya nanti beda. Nah, jadi penempatan berbeda laki dan perempuan atau yang kita sebut segregasi, pemisahan ini ujungnya nanti justru akan memperkuat pembedaan. Padahal di hilirnya kita itu harus menciptakan daya kritis tadi. Nggak boleh loh menguasai. Kamu harus memperhatikan loh, perempuan ini manusia, harus kamu hormati dia sebagai manusia ciptaan Tuhan yang bermartabat. Kamu nggak boleh melukai, kan gitu intinya. Kamu nggak boleh membuat penderitaan pada orang lain, gitu, termasuk melakukan kekerasan seksual. Nah itu yang harus ditransfernya di situ, daya kritisnya itu harus di situ, bukan malah dipisahin gitu, atau malah nggak boleh keluar rumah. Loh ada Mbak di salah satu kabupaten juga di kabupaten bagian di Aceh mengeluarkan perda juga bahwa kalau keluar rumah itu harus dengan walinya. Nah masalahnya walinya ada di mana? Nah kalau udah mau melahirkan misalnya, kan kacau nih negara. Ya, jadi maksud saya ya, yang aneh-aneh gitu nggak bisa gitu. Maksud saya mestinya tidak ke sana lah, arahnya itu tidak ke sana gitu. Tapi bagaimana memaksimalkan ya daya kritis manusia, terutama anak-anak kita ya, yang selama ini mungkin saja masih tercemari ya, patriarki tadi, yang hanya memberikan posisi dan kondisi tertentu jauh lebih tinggi ketimbang lainnya, dan ternyata berimplikasi pada diskriminasi dan kekerasan. Itu yang kita kembalikan gitu. Makanya yang kayak begini-begini memang butuh semua pihak Mbak. Nggak bisa guru saja di sekolah, orang tua saja, tapi juga butuh peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sistemik. Kalau misalnya di sekolah ya harus ada kurikulumnya. Kalau enggak ya kayak
gurunya mana iya mana kagak kan gitu. Iya, betul. Mana diberikan mana enggak gitu. Tapi kalau itu sudah sistem ada di regulasinya, maka mudah-mudahan itu bisa ada pencegahan.